Cerita dibuka dengan tatapan kosong seorang pria berusia 30 tahun. Ia adalah korban dari kejamnya dunia kerja. Tangannya yang gemetar masih harus mengetik dokumen meski jam telah menunjukkan larut malam. Kesalahan bos, gumamnya dalam hati saat melihat tumpukan kertas yang tak kunjung habis. Ia pulang dengan langkah gontai, berdesak-desakan di dalam kereta yang penuh sesak, hingga akhirnya ia hanya bisa terkapar di ranjang tipisnya. Sambil menyantap mie instan yang hambar, ia merenung. Aku sangat merindukan kampung halamanku yang damai. Matanya perlahan terpejam, membawa sisa-sisa kelelahan hidupnya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, kegelapan itu pecah oleh kilauan cahaya yang asing. Saat matanya terbuka, ia tidak lagi melihat langit-langit kamarnya yang berjamur. Sebaliknya, ia berada di sebuah ranjang megah yang dikelilingi bantal-bantal sutra. Ekspresi kebingungan terpancar jelas saat ia melihat tangannya yang mungil. "Tanganku, kenapa begitu kecil?" batinnya berteriak. Ia berlari menuju jendela dan terpana melihat sebuah kota bergaya abad pertengahan yang indah dengan air mancur yang jernih. "Di sana berbahaya," pekik Til dengan wajah pucat pasi, menerjang maju untuk melindungi tuan muda kecilnya. Namun, Van hanya menoleh dengan tenang. Seulas permintaan maaf meluncur ringan dari bibirnya, seolah hal itu adalah sesuatu yang lumrah. Dengan tatapan yang jauh melampaui usianya, bocah kecil itu beralih menatap ke arah luar jendela. "Pemandangan di luar sana sungguh luar biasa. Aku merasa tersentuh karena tamannya begitu indah," gumamnya dengan nada bicara yang terlampau puitis dan dewasa. Til terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat karena syok yang luar biasa. Pelayan pribadi berusia 12 tahun itu hanya bisa ternganga, menatap Van yang biasanya manja, kini berbicara dengan kosakata yang begitu fasih. "Van sama, dari mana Anda mempelajari kata-kata sesulit itu? Bagaimana mungkin Anda bisa mengucapkannya selancar itu?" batinnya berteriak dalam kebingungan. Baginya, rasanya sungguh mustahil melihat seorang balita yang baru menginjak usia 2 tahun, tiba-tiba bertransformasi menjadi sosok yang begitu bijaksana dalam sekejap mata. Kebingungan melanda pikiran sosok kecil yang duduk termenung di atas ranjang itu. Di usianya yang seharusnya hampir menginjak 30 tahun sebagai seorang budak korporat yang menghuni apartemen sempit di tengah kota, kini ia justru mendapati dirinya terjebak dalam tubuh balita berusia 2 tahun. 30 tahun! Batinnya bergejolak, mencoba mencerna keganjilan yang menimpanya. Tak ada memori tentang kehidupan di tempat ini, hanya sebuah kesadaran asing yang membisikkan satu kata yang sering ia baca dalam fiksi. Reinkarnasi. Dunia di sekitarnya terasa tidak nyata, seolah-olah seluruh eksistensi lamanya telah terhapus dan digantikan oleh realitas baru yang absurd ini. Sambil memegangi kepalanya yang berdenyut karena mencoba memproses memori yang hilang, ia menatap sosok di depannya untuk mencari pijakan realitas. "Namamu Til, kan? Pelayan pribadiku," ucapnya dengan suara kecil yang masih terdengar asing di telinganya sendiri. Mendengar pertanyaan itu, sang pelayan langsung berseru penuh semangat dengan mata yang berbinar-binar kegirangan. "Ya, benar sekali," sahutnya antusias, seolah-olah pengakuan sederhana itu adalah sebuah keajaiban, meninggalkan sang majikan cilik dalam keheningan yang semakin dalam tentang nasib barunya di dunia yang berbeda. "Namaku adalah Vanne Vertio, kan?" gumam bocah berambut pucat itu dengan nada ragu, seolah sedang menguji potongan memori yang baru saja hinggap di kepalanya. Di hadapannya, seorang pelayan wanita bersorak dengan mata berbinar-binar, memuji kecerdasan sang tuan muda yang bahkan sudah mampu melafalkan nama belakangnya dengan sempurna. Tak berhenti di situ, si kecil Van terus merangkai silsilah keluarganya, menyebut nama ayahnya Duke Jalpa Vertio, hingga nama ketiga kakaknya, Murcia, Yard, dan Sesto. Sang pelayan terperangah, nyaris tak percaya bahwa bocah sekecil itu bisa mengingat detail anggota keluarga yang bahkan sangat jarang ia temui. Namun, di balik wajah polosnya, Van justru tenggelam dalam konsentrasi yang dalam. Ia duduk bersila dengan tangan bersedekap, menunjukkan gestur berpikir yang terlalu dewasa untuk usianya yang masih belia. Sementara sang pelayan terus mengagumi keajaiban tersebut, sebuah gejolak batin berkecamuk di dalam benak Van. Ia menatap sekeliling ruangan yang asing, namun terasa akrab secara paksa, sebelum akhirnya sebuah pertanyaan besar muncul di kedalaman kesadarannya. Sebenarnya, di mana aku sekarang? Suasana di dalam ruang makan kediaman Duke Vertio terasa begitu kaku dan megah, di mana denting alat makan perak yang beradu dengan porselen seolah menjadi satu-satunya suara yang berani memecah keheningan.
Di bawah langit-langit tinggi yang dihiasi arsitektur klasik, sebuah meja panjang membentang dengan tatanan hidangan mewah yang dilayani oleh deretan pelayan dengan presisi sempurna. Atmosfer di ruangan itu terasa berat, seakan setiap napas yang ditarik oleh anggota keluarga yang hadir harus tunduk pada wibawa tak kasat mata yang menyelimuti meja perjamuan tersebut. Di ujung meja, duduklah sang pusat gravitasi dari otoritas tersebut, Jalpa Pulati Vertio. Pria berusia 44 tahun yang menjabat sebagai kepala keluarga Duke itu menyuapkan makanan ke mulutnya dengan gerakan tenang namun penuh penekanan. Wajahnya yang tegas, dengan kumis yang tertata rapi dan tatapan yang dalam, memancarkan aura kepemimpinan yang dingin. Di meja ini, ia bukan sekadar seorang ayah yang sedang menikmati jamuan malam, melainkan sosok penguasa mutlak yang kehadirannya saja sudah cukup untuk membungkam seisi ruangan dalam kepatuhan yang kaku. Suasana di ruang makan kediaman Vertio terasa tenang namun penuh wibawa, di mana ketiga putra Duke Jalpa duduk berjejer sesuai urutan usia. Murcia Elago Vertio, sang putra sulung yang berusia 14 tahun, tampak begitu tenang dan dewasa saat menggerakkan peralatan makannya. Di sampingnya, Yard Guy, yang berusia 10 tahun, dan si kecil Sesto Ele, yang baru berumur 8 tahun, mengikuti ritme makan yang formal tersebut. Suara denting garpu yang sesekali menyentuh piring keramik menjadi satu-satunya melodi di antara mereka, menciptakan atmosfer kedisiplinan yang kental bagi para penerus keluarga tersebut. Namun, ketegangan formal itu seolah mencair saat perhatian beralih pada si bungsu, Van. Dengan gerakan yang luar biasa rapi dan anggun untuk anak seusianya, ia menyuapkan sayuran ke mulutnya tanpa meninggalkan noda sedikit pun di atas meja. Pemandangan menggemaskan itu sontak memancing decak kagum para pelayan yang berjaga. "Wah, Van sama bahkan memakan sayurannya dengan sangat baik," seru salah satu pelayan dengan wajah berseri-seri penuh kekaguman. Rekannya pun ikut menimpali sembari menangkupkan tangan di pipi, terpesona oleh ketenangan sang tuan muda kecil. "Anda hebat sekali, makan dengan begitu tenang dan hampir tidak ada yang tumpah," pujinya tulus. Di tengah sanjungan yang mekar bak bunga-bunga di sekelilingnya, Van tetap tenang menikmati hidangannya, menjadi pusat perhatian yang memikat hati semua orang di ruangan itu. Seolah-olah Van sedang berada di sebuah bar hostess kelas atas sebagai pelanggan VIP. Di bawah belayan tangan-tangan lembut dan bisikan puja-puji yang memanggil namanya, ia tenggelam dalam kebahagiaan yang meluap hingga pipinya memerah sempurna. Rasanya begitu nikmat sampai-sampai ia merasa rela merogoh kocek puluhan ribu yen hanya untuk mempertahankan momen memanjakan ini selamanya. Namun, Van segera menepis pikiran konyol itu dan kembali pada kesadaran yang lebih mendalam mengenai eksistensinya. Di balik sosok kecilnya yang menggemaskan, ia masih memikul memori dari kehidupannya di Jepang sebelum akhirnya bereinkarnasi ke dunia ini. Meski segalanya terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya, rasa manis dari suapan wortel yang ia kecap membawa sensasi nyata yang menenangkan keinderanya. Sambil menikmati kelezatan sederhana itu, Van memantapkan hati. Meski ia belum sepenuhnya memahami takdir barunya, ia berjanji akan memberikan usaha terbaiknya untuk menjalani hidup kedua ini dengan sungguh-sungguh. Yard menghela napas panjang, mencoba mengabaikan jeritan kagum para gadis yang terus bergema di sekitarnya dengan ekspresi jengkel yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, kekesalan itu seketika sirna dan berganti dengan debaran jantung yang kencang saat sesosok pria berwibawa dengan tatapan tajam berdiri tepat di hadapannya. "Apa yang kau pelajari hari ini?" Suara berat sang ayah memecah suasana, menuntut jawaban tegas dari putra kecilnya. Di tengah tekanan tatapan itu, Yard menenung tentang tradisi aneh kaum bangsawan yang biasanya menjaga jarak dari anak-anak mereka, namun ayahnya justru selalu menjadikan momen makan malam sebagai ajang interogasi rutin tentang pendidikan dan teknik pedang. Sambil menelan ludah dan berusaha menenangkan diri, ia menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. Ya, hari ini aku belajar tentang sihir api dan formasi dalam pertempuran." Baginya, rutinitas harian ini terasa jauh lebih mendebarkan daripada latihan sihir apapun yang ia jalani. Tiba giliran putra kedua Sesto. "Apa yang sedang kau lakukan?"
Pertanyaan itu terasa janggal di telinga Sesto, sebab biasanya ia jarang sekali mendapatkan perhatian, apalagi dari sosok pria bernama Jalpa itu. Sambil teringat kembali pada momen saat ia berhasil mempelajari sihir dengan penuh semangat, Sesto berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, meski benaknya mulai berkecamuk. Pria berjanggut itu duduk dengan angkuh di ujung meja, menatap tajam ke arah Sesto sambil menopang dagu dengan jarinya yang kokoh. "Apa yang akan kau lakukan hari ini?" tanyanya kembali, menuntut jawaban pasti. Sesto hanya bisa menelan ludah dengan berat, merasakan tenggorokannya mendadak kering di bawah tatapan mengintimidasi sang ayah yang menunggunya bicara di tengah keheningan ruangan yang mencekam. Tiba pada giliran Van untuk menjawab pertanyaan serupa dari ayahnya, Duke Jalpa. "Karena aku tidak tahu apa-apa," gumam bocah berambut pucat itu dengan tatapan yang dalam, seolah sedang mengakui kekosongan besar di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa langkah pertamanya untuk bertahan hidup adalah memahami tempat ia berpijak sekarang. "Pertama-tama, aku berpikir untuk mempelajari sejarah dan budaya negeri ini." Tekad itu terucap dengan tenang, namun cukup kuat untuk menarik perhatian sosok pria tua berjanggut yang tampak tegas dan berwibawa di dekatnya, yang mengawasi dengan sorot mata tajam. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak, sebelum reaksi terkejut mulai bermunculan dari orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya terperangah, ada yang menutup mulut karena tak percaya, sementara yang lain hanya bisa membelalakkan mata, seolah tidak menyangka akan mendengar kesungguhan seperti itu. Bahkan gadis berkacamata di sampingnya hanya bisa terdiam kaku, dengan ekspresi bingung, seakan baru saja menyadari bahwa bocah di depan mereka memiliki kedalaman pemikiran yang jauh melampaui penampilannya. Tawa menggelegar yang penuh kebanggaan pecah dari mulut pria itu, memenuhi ruangan dengan aura kegembiraan yang meluap-luap. Sambil menyeka sudut matanya, ia menatap putra bungsunya dengan binar takjub yang tak bisa disembunyikan. Tadinya, ia sempat mengira bahwa mendiang istrinya, Mira, telah terlalu memanjakan anak itu. Namun kecerdasan yang ditunjukkan sang bocah di usia yang baru menginjak 2 tahun benar-benar mematahkan prasangkanya. Begitu rupanya, gumamnya di sela sisa tawanya, merasa bahwa garis keturunan mereka telah melahirkan sesuatu yang istimewa. Dengan tatapan yang semakin intens dan penuh harap, pria itu meyakini bahwa bakat sihir api yang mengalir kuat dalam dirinya dan Mira pasti telah menurun sempurna kepada putra mereka. Di hadapannya, si kecil duduk dengan tenang, menampakkan kedewasaan prematur yang kontras dengan mangkuk makanan di depannya. Sang ayah sudah tidak sabar menantikan upacara kedewasaan saat putranya genap berusia 8 tahun nanti, momen krusial di mana bakat sihirnya akan diuji secara resmi demi masa depan keluarga Vertio yang damai. Dengan tatapan tajam sang ayah berkata, "Aku menantikannya, Van. Di dunia yang berporos pada kekuatan magis ini, identitas seseorang ditentukan oleh jenis sihir yang mereka kuasai. Bagi keluarga bangsawan, hanya ada 2 jalan yang dianggap terhormat, menguasai 4 elemen dasar, api, air, udara, dan tanah, untuk bertarung dan melindungi, atau memiliki bakat dalam sihir penyembuhan. Siapapun yang terlahir dengan talenta di luar pakem tersebut harus bersiap menghadapi pahitnya penghinaan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat." Tradisi itu mengalir kental dalam darah keluarga Van. Ayah dan seluruh saudara laki-lakinya adalah pengguna elemen murni, mulai dari pengendali angin yang lincah hingga penguasa api yang membara. Namun, di tengah tumpukan buku dan pengawasan seorang pelayan di sudut ruangan, Van merenung dengan pemikiran yang berbeda dari dunia di sekitarnya. Meski standar sosial begitu kaku, ia tetap meyakini bahwa sihir apapun, sekecil atau seaneh apapun itu, akan tetap berguna selama sang pengguna tahu cara memanfaatkannya dengan tepat. Di balik wajah tenangnya, Van menyimpan keteguhan bahwa nilai sebuah kekuatan tidak ditentukan oleh jenisnya, melainkan oleh kecerdasan di baliknya. Keluarga Vertio bukanlah sekadar bangsawan biasa. Mereka adalah pilar kekuatan militer di sebuah negara adidaya, dengan kebanggaan mendalam pada spesialisasi sihir api yang destruktif. Di dunia yang peradabannya berkembang setara dengan era abad pertengahan menuju modern ini, persenjataan konvensional seperti pedang, tombak, dan busur masih mendominasi medan laga. Namun, kehadiran sihir menjadi variabel yang paling krusial. Keberadaan sihir membuat segala hal menjadi lebih mudah,
bahkan membuat potensi penyebaran bubuk mesiu menjadi ancaman yang sangat serius bagi keseimbangan kekuatan yang ada. Saat ini, aku berada di wilayah selatan benua Gran, tepatnya di Kerajaan Scuderia, salah satu kekuatan besar dari 3 benua yang ada di dunia ini. Kerajaan ini telah berdiri selama 300 tahun dan terus memperluas wilayahnya secara perlahan namun pasti. Di bawah perintah raja saat ini, para bangsawan dengan kekuatan tempur tinggi terus dikerahkan untuk mencaplok wilayah-wilayah kecil di sekitarnya. Ambisi ekspansi inilah yang membawa perubahan besar bagi keluargaku, di mana ayahku berhasil mendapatkan promosi jabatan dari Count menjadi seorang Duke, berkat jasa-jasanya dalam peperangan tersebut. Ban menatap peta yang terbentang di hadapannya dengan kening berkerut. Jemari kecilnya menunjuk ke arah satu-satunya titik pelabuhan yang terlihat. Apakah hanya ada pelabuhan ini tempat kapal-kapal berlayar? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Till, sang pelayan yang berdiri di sampingnya, menjelaskan dengan nada serius bahwa melintasi laut dalam adalah tindakan bunuh diri, karena ancaman monster raksasa legendaris yang mengintai di balik ombak. Bayangan tentang kraken raksasa yang mampu meremukan kayu kapal seketika melintas di benak Ban, membuatnya sadar bahwa penjelajahan samudra yang ia kenal akan menjadi kemustahilan di dunia ini. Tak hanya soal monster, ia pun baru mengetahui bahwa dunia ini dihuni oleh berbagai ras selain manusia, seperti elf, dwarf, dan kaum bis. Meskipun mereka sangat jarang terlihat karena memilih membangun peradaban sendiri di pelosok negeri yang jauh. Melihat Van yang terus mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan kompleks, Till tampak sedikit kewalahan dan kewalahan. Van sama, apakah Anda ingin tidur siang? Tawar pelayan lainnya dengan lembut, mencoba mengalihkan perhatian tuannya yang tampak begitu ambisius. Namun Van justru memberikan senyuman lebar dengan mata yang berbinar penuh semangat, seolah rasa haus akan pengetahuannya tak bisa dipadamkan begitu saja. Tidak apa-apa, terima kasih. Aku bertanya karena ingin tahu banyak hal. Jawabnya dengan riang. Sebelum kemudian ia melirik para pelayannya dengan nada menggoda. Atau mungkin justru kalian semua yang sebenarnya merasa lelah karena melayaniku. Seketika para pelayan saling berpandangan dengan raut wajah tak percaya. Kami baik-baik saja, gumam salah satu dari mereka, berusaha menutupi rasa terkejutnya melihat seorang balita begitu antusias bertanya tentang hal yang rumit. Dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu, Van kembali mengejar penjelasan tentang peralatan sihir. Seorang pelayan akhirnya menjelaskan bahwa batu ajaib, mineral, dan kristal tertentu dapat menyimpan kekuatan sihir untuk menciptakan peralatan khusus berdasarkan kompatibilitas penggunanya. Mendengar itu, Van mulai menyusun rencana dalam benaknya. Ia akan menunda pertanyaan lebih lanjut sampai ia benar-benar menguasai dasar-dasar sihir nanti. Di sisi lain ruangan, tatapan penuh kekaguman sekaligus ketidakpercayaan tertuju pada sosok mungil tersebut. Aku tidak percaya kau baru berusia 2 tahun sekarang. Benar-benar seorang jenius, bisik sang kepala pelayan dengan nada takjub. Baginya, pemandangan ini sungguh tidak lazim. Seorang anak dari keluarga bangsawan terhormat menunjukkan kepedulian dan kecerdasan intelektual yang begitu mendalam di usia yang sangat dini. Baginya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah keluarga mereka, ada seorang anak yang mampu mengguncang nalar orang dewasa hanya dengan rasa ingin tahunya yang luar biasa. Esparda berdiri tegak dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Sosok kepala pelayan berusia 49 tahun yang telah lama mengabdi pada ayahku dengan penuh dedikasi. Meskipun ia telah berada di kediaman ini sejak lama, ini adalah kali pertama aku benar-benar berhadapan dan berbicara langsung dengannya. Suasana mendadak terasa berat, seolah udara di sekitarku bergetar hebat saat ia mulai membuka suara dengan nada yang menuntut. Tuan muda Van kini sudah berusia 2 tahun, ucapnya datar namun tegas. Saya tahu Anda sedang mempelajari huruf dan angka sederhana. Sejauh mana Anda sudah mengingatnya? Keringat dingin mulai membasahi dahiku saat aku mendongak menatap pria yang tampak begitu cakap dan tak kenal kompromi itu. Sorot matanya yang menembus lewat bingkai kacamata membuat jantungku berdegup kencang. Ia bukan sekadar pelayan, melainkan pengawas yang teliti. Di bawah tekanan kehadirannya yang menyesakkan, aku menyadari bahwa interaksi pertama kami ini bukanlah sekadar tegur sapa biasa, melainkan sebuah ujian awal yang akan menentukan bagaimana ia memandang kemampuanku mulai saat ini. Dengan tatapan penuh keingintahuan, Esparda pun bertanya, "Bagaimana? Bisa kau ceritakan apa saja yang kau ingat sejauh ini?" Tanyanya dengan suara berat yang menuntut. Dalam hati, bocah itu merintih ketakutan. Pria tua ini sungguh menyeramkan.
Meskipun ada suara batin yang memprotes bahwa cara bicara Esparda terlalu kasar untuk balita berusia 2 tahun, si kecil tetap memberanikan diri untuk menjawab. "Kak, karena aku sudah bisa bicara, tidak apa-apa jika Anda bertanya pada aku," sahutnya dengan nada gemetar, meski ia segera menambahkan dengan jujur bahwa ia belum bisa menulis. Mendengar pengakuan itu, tatapan Esparda justru semakin intens saat ia mencondongkan tubuhnya, seolah ingin menguliti rahasia di balik mata besar si bocah. "Kalau begitu, bagaimana dengan angka?" selidiknya. Merasa terpojok oleh ekspektasi yang begitu tinggi, bocah itu hanya bisa menjawab terbata. Sedikit." Jawaban singkat itu seketika menciptakan keheningan yang mencekam. Esparda tersentak diam. Aura terkejut terpancar jelas dari wajahnya yang kaku. "Penjumlahan dan pengurangan," desaknya lagi dengan nada tak percaya, menyadari bahwa kemampuan anak di hadapannya ini telah melampaui nalar manusia normal seusianya. Sang tutor mengangkat jemarinya untuk memberikan sebuah ujian sederhana. "Ini 2 dan ini 3. Jika dijumlahkan, apa hasilnya?" tanyanya dengan suara berat. Van menjawab dengan suara bergetar. 5. Pria itu kemudian mengubah posisi tangannya, menunjukkan 7 jari sekaligus. "Lalu, aku punya 7 jari di kedua tangan. Berapa sisanya jika dikurangi 2? Sekali lagi dengan keringat dingin yang mulai bercucuran, Van menjawab terbata-bata bahwa hasilnya tetaplah 5. Setelah jawaban itu terlontar, keheningan kembali jatuh. Kali ini terasa jauh lebih berat dan menekan. Sang tutor terdiam sejenak, menatap muridnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Keputusan mutlak pun dijatuhkan. 2 kali seminggu, aku sendiri yang akan mengajar Van Sama. Ucapnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Van hanya bisa terbelalak kaget, menyadari bahwa hari-harinya ke depan akan dipenuhi dengan pengawasan ketat yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar soal matematika sederhana. Pelajaran ini benar-benar terasa seperti neraka yang nyata. Di hadapanku, sang guru berdiri dengan wajah sedatar tembok. Pria itu bagaikan sebuah android yang tidak pernah menggerakkan alisnya sedikit pun, namun tetap mampu menuntaskan setiap materi dengan presisi yang mengerikan. Bagi seorang anak yang baru menginjak usia 2 tahun, tumpukan buku yang menjulang di atas meja itu adalah sebuah kegilaan. Materi yang diberikan pun sangat tidak masuk akal untuk balita. Hingga aku sering berandai-andai lebih baik berhadapan dengan monster seperti golem atau pasukan undead daripada harus terus-menerus berkutat dengan tumpukan kertas yang menyesakkan dada ini. Namun, di balik siksaan intelektual yang tiada henti itu, hasil yang kucapai sungguh di luar dugaan. Meski rasanya seperti diseret melalui kawah api, aku menyadari bahwa kini aku telah menguasai kemampuan membaca dan menulis dengan lancar. Di tengah kepungan buku-buku berat mengenai sistem bangsawan, hukum, hingga strategi rumit tentang cara berperang dan penyatuan wilayah, aku berdiri dengan tegak. Aku telah mempelajari banyak hal yang melampaui batas kewajaran usiaku, mengubah neraka pembelajaran ini menjadi fondasi kekuatan yang tak tergoyahkan. 2 tahun telah berlalu, dan dalam waktu sesingkat itu, Van telah menyerap berbagai pengetahuan yang tak lazim bagi balita seusianya. Berdiri tegak dengan postur yang mantap, bocah berusia 2 tahun itu menggenggam sebuah pedang kayu dengan kedua tangan mungilnya, membelah udara dalam serangkaian ayunan yang presisi. Setiap gerakan boken yang dia lakukan menciptakan suara desing tajam, membuat dedaunan di sekitarnya berguguran, seolah menari mengikuti ritme latihannya. Di pinggir lapangan, para pelayan tak henti-hentinya bersorak histeris, memuja kecepatan dan refleks sang tuan muda yang dianggap ajaib. "Luar biasa, Van Sama, refleks Anda sungguh hebat," seru mereka dengan wajah merona penuh kekaguman. Van tetap tenang dan fokus, meski di sekelilingnya riuh oleh teriakan "Hia" dan "Kia" dari para pengagum setianya. Baginya, latihan pedang yang terlihat serius ini terasa seringan dan semenyenangkan bermain di atas lantai tatami. Ada kepuasan batin yang membuncah setiap kali ia mengayunkan senjata kayunya tersebut. Sambil terus berlatih di bawah tatapan memuja para pelayannya, Van membatin dengan penuh keyakinan bahwa seni pedang adalah hal yang sangat menyenangkan. Begitu menyenangkannya hingga ia merasa rela menghabiskan puluhan ribu yen sekalipun demi bisa terus menikmati sensasi ini. Till mengayunkan pedang kayunya dengan penuh semangat. Gerakannya lincah saat ia berseru manja memanggil sang tuan muda. "Van Sama!" Dengan binar kemenangan di matanya dan pose yang sangat percaya diri, ia membusungkan dada seolah baru saja menaklukkan dunia. "Sekarang, ini adalah kemenanganku, Van Sama," serunya Iyang, sama sekali mengabaikan raut wajah Van yang tampak jengah melihat tingkah laku pelayannya itu. Till terus saja tenggelam dalam euforianya sendiri,
memutar-mutar pedang kayunya ke udara dengan gerakan sirkus yang berisik, merasa di atas angin. Namun, kegembiraan Till seketika pecah menjadi jeritan kaget saat sesosok pelayan lain tiba-tiba muncul dan langsung menyergapnya dari belakang. Tanpa ampun, pelayan berambut pirang itu menggigit kepala Till, memberikan teguran fisik yang sangat mendadak. "Till, beraninya kau menyinggung Van Sama? Apa kau sudah bosan hidup?" Desisnya dengan aura yang sangat mengintimidasi hingga membuat Till meronta ketakutan. Sambil tetap menahan rekannya yang ceroboh itu, ia berpaling pada tuannya dengan tatapan dingin yang setia. "Mohon berikan dia hukuman yang pantas, Van Sama." Van menatap tajam ke arah pelayan yang gemetar di hadapannya, menimbang-nimbang konsekuensi yang pantas. Sebuah hukuman. Itu ide yang bagus, gumamnya pelan, memicu kasak-kusuk cemas di antara para pelayan lain tentang betapa beratnya sanksi bagi mereka yang berani bersikap tidak sopan kepada keluarga bangsawan. Di tengah isak tangis ketakutan gadis itu, Van tiba-tiba mengulurkan tangannya. Alih-alih sebuah tamparan atau perintah pengusiran, sebuah sentilan ringan mendarat tepat di dahi sang pelayan. "Hia!" pekik gadis itu, terkejut oleh serangan tak terduga yang diiringi kilatan cahaya kecil yang jenaka. Dengan ekspresi datar namun tenang, Van menarik kembali tangannya. "Oke, selesai," ucapnya singkat, mengakhiri ketegangan yang sempat mencekam ruangan tersebut. Sang pelayan terpaku, jemarinya menyentuh dahinya yang memerah, sementara air mata masih mengenang di pelupuk matanya. Ia menatap tuannya dengan tatapan linglung dan wajah yang merona padam, merasa tidak percaya bahwa hukuman berat yang dimaksud hanyalah sebuah jentikan jari. Tapi Van Sama, rintihnya ragu. Namun Van hanya membalasnya dengan senyum tipis sambil menegaskan, "Sudah selesai." Tak punya pilihan lain selain menerima kemurahan hati itu, sang pelayan hanya bisa menjawab dengan suara gemetar, "Iya." Suara tebasan pedang kayu yang membelah udara terdengar mantap, mengiringi gerak kaki Van yang lincah di area latihan. Di sudut lain, seorang pelayan terisak haru sembari membungkuk dalam-dalam, meminta maaf atas ketidakmampuannya mengimbangi kemajuan sang tuan muda yang baru berusia 5 tahun. Hanya dalam waktu 6 bulan pelatihan, Van telah bertransformasi menjadi sosok yang mampu menandingi para magang senior yang dijuluki Young Warriors. Bagi orang luar, bakatnya tampak seperti keajaiban. Namun bagi Van, setiap ayunan pedang adalah bentuk kerinduan pada disiplin bela diri yang ia cintai di kehidupan sebelumnya. Di balik wajah kanak-kanaknya, Van memadukan memori tentang judo dan karate yang ia pelajari saat sekolah menengah dulu ke dalam setiap gerakannya. Ia memahami bahwa kunci kemenangan bukan sekadar kekuatan, melainkan menjaga posisi dan keseimbangan sebelum lawan sempat bereaksi. Sebuah prinsip judo yang ia terapkan dengan sempurna dalam pertarungan tongkat yang sederhana. Sambil menggenggam pedang fleksibel dan perisai cahayanya, Van tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa dunia baru ini akan memberinya kesempatan untuk mendalami seni bertarung yang jauh lebih menarik dari yang pernah ia bayangkan. Tatapan mata bocah itu menajam, membedah setiap gerak-gerik lawannya dengan presisi seorang ahli. Dalam benaknya, ia merumuskan strategi yang menggabungkan prinsip karate ke dalam seni pedangnya, membaca ritme musuh, mencuri celah di tengah jeda napas mereka, dan melepaskan satu serangan telak yang mematikan. Di hadapannya berdiri seorang lawan berusia 10 tahun yang memiliki keunggulan fisik, tubuh tinggi dengan jangkauan lengan dan kaki yang panjang, membuat setiap ayunan tongkat kayu itu terasa lebih jauh dan mengancam dari yang seharusnya. Namun ketenangan sang protagonis tak tergoyahkan, meski serangan lawan tampak mendominasi. Saat tongkat itu menebas udara, ia dengan dingin mengamati alur gerakannya yang monoton dan mudah ditebak. Baginya, jangkauan lengan yang panjang tidak berarti apa-apa tanpa kematangan teknik. Ia menyadari sepenuhnya bahwa lawan di depannya hanyalah seorang anak yang tidak memiliki pengalaman tempur maupun keahlian yang terasah. Dengan sekali lirik, ia tahu bahwa di balik serangan yang terlihat bertenaga itu, terdapat celah besar yang siap ia hancurkan dalam satu gerakan efisien. Tak peduli seberapa sering ia mengayunkan pedang kayu itu, setiap gerakan terasa semakin jernih dan mudah dipahami dalam benak Van. Di balik sosok bocah mungil yang tampak lincah tersebut, tersimpan ketenangan seorang pria dengan pengalaman 30 tahun yang membuat setiap tebasannya presisi. Suara benturan kayu terdengar ritmis, mengundang decak kagum dari siapapun yang melihatnya. Van Sama memang luar biasa, seru mereka yang menonton dengan mata berbinar. Predikat sebagai seorang jenius pun melekat erat padanya.
Apalagi setelah orang-orang menyadari bahwa selain sihir, ia juga memiliki bakat alami yang mengerikan dalam seni pedang. Namun, bukan hanya kekuatannya yang menjadi buah bibir, melainkan kerendahan hatinya yang misterius. Berbeda dengan Yardsama atau Sestosama yang angkuh dan hanya terobsesi pada sihir api, Fan justru tak segan mendekati dan berbincang hangat dengan rakyat dari kasta rendah. Sambil menjabat tangan mereka dengan ramah, ia membiarkan bisik-bisik kekaguman mengalir di sekitarnya. Bagi warga jelata, Fan adalah sosok penuh teka-teki. Seorang bangsawan jenius yang lebih memilih menggenggam tangan rakyatnya daripada membusungkan dada dalam kemewahan. Membuat kehadirannya terasa begitu istimewa sekaligus tak terjangkau. Di, sang wakil ketua kesatria yang dikenal sebagai salah satu petarung terkuat di kediaman Duke, tiba-tiba menghampiri Fan dengan ekspresi yang begitu bersemangat hingga terasa mengintimidasi. Fan sama, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Serunya sembali memegang helm pelindungnya dengan erat. Fan, yang merasa jauh lebih kecil di hadapan pria berusia 35 tahun itu, hanya bisa menatap bingung dan menyahut pendek. Apa? Tanpa memberikan jeda, tatapan Di mendadak menajam seolah sedang menginspeksi sesuatu yang sangat krusial. Aku ingin melihat tanganmu, tuntutnya dengan nada mendesak. Belum sempat Fan memproses permintaan aneh itu, sang wakil ketua kesatria sudah berlutut di hadapannya, mencengkram jemari kecil Fan dan memperhatikannya dengan tatapan yang sangat saksama. Fan hanya bisa berdiri kaku, membiarkan tangannya diperiksa sambil bergumam canggung. Oke, tapi apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Di meneliti jemari lentik anak laki-laki di hadapannya dengan tatapan penuh selidik. Kulitmu tidak mengelupas, bahkan tanganmu begitu lembut dan kuku-kukumu pun anjang, gumamnya, merasa sangsi dengan klaim latihan malam sang bocah yang sama sekali tak meninggalkan jejak fisik di telapak tangannya. Fan hanya bisa melambaikannya dengan canggung, berjanji akan berlatih sungguh-sungguh saat dewasa nanti. Di sela-sela waktu senggangnya dari tumpukan buku, ia mengaku memang menyukai pedang, namun saat ini jadwal belajarnya benar-benar menyita seluruh energinya. Keheningan itu pecah saat sang pria membisikkan rumor tentang perintah Espardadono yang menuntut si bocah belajar 3 kali lipat lebih keras dari biasanya. Jadi itu alasannya kenapa pelajaranku jadi sebanyak ini, seru si bocah dengan wajah terperanjat. Akhirnya menyadari mengapa ia merasa kelelahan karena harus belajar dari pagi hingga malam. Melihat keputusasaan tersebut, sang pria justru berpose penuh semangat dan menawarkan diri untuk mengajarinya ilmu pedang secara langsung. Sebuah tawaran yang disambut dengan tangisan pasrah si bocah yang merasa beban hidupnya kini semakin bertambah. Kepala besar itu terlalu terpaku pada urusan akademis. Gerutu Di sembari menatap Fan dengan penuh harap, meyakini bahwa pemuda itu seharusnya menempuh jalan pedang demi keadilan. Baginya, Fan memiliki bakat alami yang tak boleh disia-siakan di balik tumpukan buku. Dengan semangat yang meluap-luap, ia mendesak Fan untuk segera melatih postur dan memperkuat otot-ototnya setiap hari tanpa celah. Puncaknya, dengan raungan yang menggetarkan udara dan kepalan tinju yang mantap, pria itu berseru penuh tekad. Akulah yang akan menjadikan Tuan Fan sebagai pendekar pedang nomor 1 di seluruh kerajaan ini. Fan hanya bisa terpaku, menatap binar keseriusan yang begitu intens di mata instrukturnya hingga ia merasa sedikit terintimidasi. Di balik layar, perdebatan sengit antara si jenius keras kepala dan si gila otot terus berlanjut, masing-masing bersikeras pada jalannya sendiri. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan tersenyum kikuk, Fan mencoba menengahi ambisi besar tersebut dengan mengangkat 2 jarinya. Meski ia mulai menyukai seni pedang, rasa cintanya pada buku dan ilmu pengetahuan tetaplah besar, membuatnya bertekad untuk mempelajari dan menguasai keduanya secara berdampingan. Deh mengerang rendah. Raut wajahnya menyiratkan kepasrahan yang berat, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Setidaknya, setiap kali kau berlatih pedang, akulah yang akan melatihmu secara langsung. Tegasnya dengan nada yang tak terbantahkan. Mendengar keputusan itu, Fan hanya bisa tertawa kaku dengan keringat dingin yang mulai mengucur di pelipisnya. Mencoba menanggapi dengan nada ceria yang dipaksakan. Bukankah itu bagus? Namun di balik tawa canggung dan permohonan agar ia dididik dengan lembut karena statusnya yang masih anak-anak, sebuah kenyataan pahit segera membayangi. Di tengah gema tawa yang memenuhi udara, tersembunyi sebuah ironi yang tajam.
Sebab segala janji tentang pelatihan yang ramah dan penuh kasih sayang itu hanyalah sebuah kebohongan besar belaka. Ayunkan ke atas 100 kali. Ayunkan ke tengah 100 kali. 100 tusukan. Perintah itu menggelegar tanpa henti dari mulut sang instruktur yang berwajah keras. Di hadapannya, seorang anak laki-laki berdiri dengan napas tersengal-sengal. Keringat mengucur deras membasahi tubuh kecilnya yang gemetar. "Biarkan aku istirahat." Rintihnya parau, dadanya naik turun dengan cepat, sementara kakinya terasa seberat timah setelah dipaksa terus berlari tanpa jeda sedikit pun. Namun, belas kasih bukanlah bagian dari menu latihan hari ini. Sang instruktur justru menatapnya dengan pandangan yang semakin tajam, mengabaikan kondisi fisik muridnya yang sudah berada di ambang batas. "Kau bisa istirahat nanti. Sekarang, ayah mulai!" Serunya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Dengan satu perintah tegas itu, sang bocah dipaksa untuk kembali memeras sisa-sisa tenaga terakhirnya, mengabaikan rasa perih di ototnya demi memenuhi tuntutan latihan yang seolah tak berujung. Napas Van terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat saat ia tersungkur lemas di atas bilah pedang raksasa yang baru saja ia ayunkan. Keringat membasahi tubuhnya yang kecil, membuatnya merasa seolah-olah sedang berlatih di bawah perintah seorang iblis yang tak kenal ampun. Namun di tengah kepenatannya, instruktur berbaju zirah itu tiba-tiba mencentikkan jari dengan mata berbinar seolah mendapat ilham. "Ah, aku ingat." Van sama. Serunya penuh semangat. Tanpa rasa bersalah, pria itu melanjutkan dengan saran yang sama sekali tidak masuk akal. "Saat beristirahat, kau harus tetap bebas. Bagaimana kalau kau beristirahat sambil melakukan squat saja?" Mendengar usul gila itu, Van hanya bisa terdiam membeku dengan tatapan yang kosong. Ia menatap datar ke arah pria yang berdiri di hadapannya dengan tawa lebar tak berdosa tersebut. Rasa takut yang sempat terlintas di benaknya seketika menguap, berganti dengan rasa lelah yang mendalam secara mental. Di dalam hatinya, ia segera meralat semua pemikiran sebelumnya. Pria ini sama sekali bukanlah sosok iblis yang kejam. Dia hanyalah seorang idiot yang tidak punya perasaan. Di tengah keriuhan tempat latihan, Van hanya bisa menetap datar ke arah gurunya yang bertingkah konyol melakukan pose kursi melayang di udara. Teriakan semangat dari para prajurit yang memintanya terus berjuang, beradu dengan tawa renyah yang pecah di sekitarnya, membuat Van hanya bisa membatin betapa bodohnya situasi tersebut. Namun, saat ia akhirnya beristirahat, seorang pelayan mendekat dengan senyum hangat dan memujinya. "Anda luar biasa karena telah berjuang setiap hari, Van sama." Ucapan sederhana itu menjadi penawar letih yang seketika menghapus rasa lelah di puntaknya. Meskipun setiap hari terasa berat dan menguras tenaga, Van tidak bisa memungkiri binar kebahagiaan di matanya. Sambil menyeka keringat, ia merenungi betapa berbedanya kehidupan ini dibandingkan masa lalunya yang hanya dihabiskan di depan layar komputer. Baginya, rasa sakit dan peluh ini adalah bukti nyata bahwa ia benar-benar hidup. Meski melelahkan, setiap detik di dunia baru ini terasa jauh lebih menyenangkan, karena ia memiliki kesempatan untuk berjuang kembali dengan sungguh-sungguh. Kepuasan yang tak pernah kurasakan di kehidupan sebelumnya, kini mengalir hangat di dalam dadaku, memberikan ketenangan yang begitu asing, namun mendamba. Di kehidupan yang baru ini, takdir telah menempatkanku di puncak kemuliaan sebagai bagian dari keluarga bangsawan yang paling terpandang, sebuah kenyataan yang jauh melampaui segala pencapaianku di masa lalu. Di bawah naungan rimbun pepohonan yang membiarkan bintik-bintik cahaya matahari menari di atas tanah, Van duduk bersantai di bangku taman, ditemani pelayan setiaku yang selalu tersenyum ramah. Tak jauh di depan kami, seorang satria berzirah kokoh berdiri tegap bak benteng yang tak tergoyahkan, memastikan tidak ada satupun gangguan yang merusak momen ini. Menatap suasana yang begitu tentram dan penuh perlindungan, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus menikmati kehidupan yang damai dan menyenangkan ini selamanya. Scene pun berganti. 3 tahun telah berlalu sejak kejayaan itu mulai memudar. Di bawah langit malam yang pekat, suara guntur bergemuruh rendah di atas menara-menara kastel yang menjulang tinggi, menciptakan suasana mencekam yang seolah mencerminkan gejolak batin di dalamnya. Sosok pemuda itu berdiri dalam diam, merenungi waktu yang merayap pergi. Sudah beberapa tahun sejak aku dijuluki sebagai seorang anak ajaib, batinnya pahit.
Tepat saat sebuah dentuman keras menggetarkan udara, memecah kesunyian malam dengan kilatan cahaya yang menyakitkan mata. Rasa sakit dari kegagalan itu masih terasa segar, jauh lebih perih daripada luka fisik manapun. Dengan tatapan tajam yang menyimpan luka mendalam, ia bergumam dengan nada parau yang syarat akan kepedihan. Tentu saja, kau tidak akan pernah tahu betapa memalukannya kegagalan ini. Suara dentingan logam yang keras bergema di ruangan itu, seolah menjadi penutup bagi martabatnya yang kini telah hancur berkeping-keping di balik bayang-bayang kastel tua tersebut. Tatapan dingin sang markis terasa begitu menyesakan, seolah setiap garis wajah tegas dan kemegahan pakaiannya adalah simbol dari beban tradisi yang mencekik. Di hadapan otoritas yang kaku itu, sebuah keputusan besar telah mengkristal dalam benak. Meninggalkan garis keturunan keluarga markis bukanlah sebuah kerugian, melainkan gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kehidupan keduaku yang indah, bisik nuraninya, menyambut takdir baru yang mulai terbentang. Kilatan pedang yang terhunus memantulkan bayangan yang kontras. Wajah sang penguasa yang angkuh bersanding dengan pantulan seorang bocah dengan mata terbelalak penuh keterkejutan. Namun di balik tatapan nanar itu terselip sebuah keyakinan yang tajam. Baginya, melangkah pergi dan menanggalkan nama besar keluarga ini jauh lebih baik daripada harus terus terbelenggu dalam kepalsuan. Di atas bilah logam yang dingin itu, ia melihat awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berharga daripada gelar bangsawan manapun. Di balik bayang-bayang yang mencekam, sesosok siluet raksasa mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap menghujamkan maut tanpa ampun. Suara dingin nan mengancam bergema di tengah keheningan yang menyesakan. Jika aku membunuhmu. Ancaman itu menggantung di udara, menciptakan tekanan hebat yang seolah membekukan waktu bagi siapapun yang mendengarnya. Anak laki-laki itu terpaku, matanya membelalak lebar dengan pupil yang bergetar hebat karena ketakutan yang mendalam. Di tengah kepungan kegelapan, sebuah pikiran pahit melintas di benaknya, seperti kutukan yang terus menghantui. Tiba-tiba, semuanya akan berakhir lagi. Ia menyadari bahwa setiap pilihan yang diambilnya hanya akan menyeretnya kembali ke dalam siklus keputusasaan yang sama, tepat saat maut mulai mengayunkan bilanya.